Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuqatilunakum jami'a illa fi qura muqassadatin aw miwara'i judurin ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ketua MUI Cabang Keranggan beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua Tamir Al-Amanah yang pada hari ini menyediakan tempat untuk kolaborasi kegiatan MUI, yaitu Komisi Fatwa. Saya ini juga MUI, dari MUI Pak Bu, tapi yang di kota. Saya ini sekretaris MUI Komisi Fatwa. Bapak dan Ibu saudara sekalian, nah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Juwari juga masuk di tahun ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya ngepel, gak ada yang terima ini Bapak. Di rumah tadi ada infokus. Kalau ada saya suruh bawa ke sini. Operatornya ini biasanya siapa? Iya. Oh. Memang kalau nggak pegangan, nggak cekelan nggak iso. Mudah-mudahan nggak biar barangkali nanti terus muncul gitu loh. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan berbicara tentang bagaimana toleransi dalam perspektif Islam. Agama di Indonesia ini Bapak sekalian sudah ditetapkan oleh pemerintah 5, ditambah oleh Gus Dur jadi 6, ditambah Konghucu. Karena itu Islam agama yang mayoritas, dan semua agama di Indonesia ini boleh hidup berdampingan dengan agama yang ada. Sebagaimana dulu Rasulullah memimpin kota Madinah, itu berbagai macam agama, tapi Rasulullah mempunyai satu poin undang-undang. Undang-undang itu namanya Piagam Madinah, dan itu ditaati semua agama dan semua suku. Agama Yahudi dan agama Nasrani itu sebetulnya menurut Allah tidak harmonis. Menurut Allah, bukan menurut manusia. Menurut Allah itu tidak harmonis. Tetapi kalau memerangi Islam itu bersatu. Oke. Bahasa saya Pak Bu, mereka seiman tapi tidak seamin. Paham? Mereka seiman
tapi nggak seamin, Pak. Contoh saja ya, di dalam Kristen itu ada namanya Katolik, ada namanya Protestan. Katolik dengan Protestan itu tidak rukun, Pak. Karena yang satu nyembah Allah, yang satu nyembah Yesus. Tidak rukun. Gerejanya saja, kalau orang Katolik, Pak, masuk gereja di mana saja di dunia boleh. Kalau Kristen nggak bisa, Protestan tidak bisa, Pak. Ono gerejanya masing-masing. Dan gerejanya Protestan itu banyak sekali, Pak. Dan orang yang masuk ke gereja Kristen Protestan, itu gak alirane, gak oleh mlebu. Itu gak harmonis, tuh. Wong Islam ono asing gak oleh mlebu masjid. Gak ono. Masjid mana saja kita boleh masuk dan sholat di situ. Kegiatan masjid kita lakukan di dalam masjid dengan baik. Begitu juga Kristen itu Katolik itu kalau mau berbuat sepak bola, mau makan, itu leren gini, Pak, Bu. Leren dungong ini. Tapi kalau Protestan enggak, pengennya tak meneng. Beda bisa. Kitab Katolik itu jumlahnya 39. Kitab Protestan 46. Iso maca kabeh kira-kira. Wong kitab siji ya gak iso maca, Pak. Sampai 46. Makanya Protestan yang satu dengan Protestan yang lain berbeda kitab, geger. Tidak sinkron. Beda dengan Islam. Islam pancet. Adane yo pancet ngono iku, masih no Mekah yang ngono, Afrika yang ngono, Indonesia yang ini. Persis Allahu Akbar sampai terakhir la ilaha illallah. Orang Yahudi beda, Bu. Biyen lek adzan ngono pakai trompet ngoten. Saiki wis diganti. Adzane diganti, berarti agama ganti ya, Bu. Ini sekarang. Makanya di dalam Quran surat 59 surat Al-Hasr ayat 14 itu Allah menyatakan gitu. Mereka itu kalau kumpul memerangi Islam bersatu. Kalau memerangi Islam. Tapi di dalamnya tidak bersatu, bengkrek. Di ayat ini disebutkan ini. La yuqatilunakum jami'ah illa fi qura muhassanatin au miwaroi judurin. Ba'suhum bainahum sadidun taksabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ini biasanya yang Al-Basit tau sing terjemahno. Kena kene gak ono sing terjemahno. Diterjemahkan. Monggo sama terjemahkan. Surat 59 ayat 14. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama. Oh, Pak Bu. Tidak memerangi kamu niku umat Islam. Cara bersama-sama. Terus Kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau berbalik tembok permusuhan antara. untuk berbalik tembok. Negeri yang berbenteng niku sing dimusuhi, Pak. Negeri yang berbenteng koyok NTT. Itu negeri berbenteng. Saya itu pernah ke sana, Pak Bu. Golek masjid itu mbok setengah mati rasanya. Bendino gak krungu adzan zuhur, asar, maghrib, sak subuh. Kula eling waduh masuk kiamat kayak gini. Biasanya lo saut-sautan adzan, Pak Bu ya. Di sini loh. Ono gak krungu blas. Sing krungu jenggongane anjing, Pak. Wih, di NTT itu. Wah, saya takut betul. Ini kalau wah kiamat teman gak krungu adzan. Terus aku kepada anak saya, tolong saya, ayo tuh kalian masjid ya, aku pengen masjid aku. Boleh masjid itu sak jam aku. Baru oleh. Subhanallah. Lah sing masjid di Paraniwo pernah diobong karo wong NTT.
Itu dibangun maneh, Pak. Wis diobong. Oke. Itu namanya berbenteng loh. Itu yang dimusuhi oleh mereka. Makanya semua Kristen tuh kawan masjid. Warang-arang ya ono tapi arang-arang. Terus yang kedua, di balik tembok. Di balik tembok itu kalau di sini, Pak. Di sebelah Gunung Kidul. Di sebelah Gunung Kidul. Itu jarang didatangi mubalek. Pada tahun berapa ya? Saya sebelum tahun 2010, sebelum tahun 2010 saya ditugaskan mewakili Kota Mojokerto, mubalek Kota Mojokerto di Surabaya, di Islamic Center. Itu setiap kabupaten diambil 2. Lalu kami dibawa ke sana, kemudian digeladi, terus yang terakhir itu Pak Bu, mengadakan penelitian. Mengadakan penelitian di Gonanggone, Malang Ngidul, Ngulon, Blitar. Nah, Blitar Selatan. Nok kuno Pak Bu, ono makame nak Mbah Joglo namanya. Ada makamnya Mbah Joglo. Di sana kami mengadakan penelitian, setiap mereka ada tugas Pak Bu, nanti menyetorkan hasil tugas itu. Nah, ketika saya mengadakan penelitian, tenggone pesugihan, Sugihan. Gunung Kawi loh. Ten Gunung Kawi. Sampai saya membuat goro-goro Pak Bu. Goro-goro untuk mengadakan penelitian. Kan orang-orang mengatakan, ono daun Pak Bu, di situ pohon kecil itu loh. Orang nggak berani mutik. Orang-orang sama menunggu di bawahnya. Sopo sing kerutuan daun itu merasa dirinya akan kaya. Sungguh itu. Akhirnya tak tole wis bengi kan. Wong padha tak petik situ. Tulisi pulpen kaya. Kula centel ngeten kula tunggu itu mriku. Nek angin roto, prat. Tipe nang wong, kaya sombong ya karo tulisan kula niku wau. Padahal itu tulisan saya. Nah, itu saya buat penelitian nanti. Salah satu di antaranya. Sampai ada, maaf, di daerah saya itu ada orang datang ke sana, Pak. Nah, ada sebesar ini kurang lebar, Pak. Itu ada kuburan, disingget-singget. Orang nggak boleh masuk. Kon lungguh kono. Terus kayak buntelan ngeten. Lek mari kayak buntelan kayak duit nyakup ngeten barok gak pira jumlahe kan. Sapa sing ngekeki akeh jare rezekine bali akeh. Sehingga uangnya itu ditong itu Pak Bu, di ember besar itu berember-ember. Tapi wis buat digo mlebu bleng ada klebernya gini. Waduh, bagaimana saya akan mengadakan penelitian ini? Nanti saya nggak bisa membuat tulisan. Saya nekat tuh. Tola-tole kan wong gak paten kan dilu kabeh wong. Padha dilu. Kula berangkang enggak didi nyingkap napa niki? Tabire mlebu baleng ngoten. Ten jero tabir iku. Wong-wong sinoke ngejir dhuwit, Pak. Iki. Wong iki. Ngejir dhuwit, Pak. Ngejir dhuwit sing sak brok niku lho. Tiba ning jeduk anak pinggire napa niki? Pinggire makam itu. Nah itu akhirnya saya keluar sana. Bropos kecil gitu. Nah, saya selamat. Deh, dadakno ketemu wong Mojokerto. Digawa kok geger kula niki. Blok. Loh, sampeyan padha ae ambek aku jarene Allahu Akbar. Mati aku wes. Bapak Ibu sekalian, dianggap aku golek pesugihan.
Ono wong Mojokerto aku digepuk gegerku. Oh, sampean padha mbek aku ya. Allahu Akbar. Kati jawab apa kula? Gak iso jawab wong nyatani temriku ya, Bang. Ya Allah, kula getune gak karu-karuan. Metu wong iki lapo iki, Bang. Nggih. Bapak Ibu sekalian, nah setelah itu mengadakan penelitian di perumahan. Itu di balik tembok. Ada rumah sampai ribuan. Persis rumahnya. Baik. Saya tanya beberapa rumah yang saya datangi, sampling loh. Saya tanya, Bapak Islam ya? Enggak Islam. Ibu, istri kula Islam ya. Anak-anak kula nggih Islam. Oh, alhamdulillah ya panjenengan punya rumah sekian, rumahnya sekian ribu. Anu Pak, ini diberi kok. Oh, diberi apa? Nanti disuruh bayar 1 bulan 3.000 rupiah. 3.000 Bang, diparkir Bang. 3.000 rupiah. Jadi sedino bayar 100 rupiah. Anjane dikekno sakjane. Tapi uangnya kalau tanggung jawab bayar. Setiap hari Minggu diminta tanda tangan di gereja. Setiap hari Minggu ditanda tangan gereja. Oleh kok digawani beras 10 kilo, minyak, gula, mie, dan dijamin Mbak pokoknya. Bu. Terus saniki mboten tanda tangan, saniki dijak nyanyi-nyanyi. Wong iki garo, Bu. Lek nyanyi-nyanyi itu ibadah. Sampeyan buka surat 8. Surat 8. Di ayat 35. Surat Al-Anfal. Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadukul adaba bima kuntum takfurun. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu. Sekitar Baitullah itu ya Mekah kono sekitar ya seluruhnya ini Pak Bu, di dunia ini. Mereka itu orang Kristen maksudnya, Yahudi dan Nasrani. Sholat mereka itu di sekitar Baitullah itu terus ya Allah itu. Tidak lain adalah siulan dan tepuk tangan. Loh Pak Bu, jadi siulan itu sholat. Tepuk tangan ini sholat, tapi di acara tertentu. Tapi lewat bal-balan tepuk tangan betul sholat ini. Terus bisa bedakan ya. Misalkan ada acara Natal, betul. Ada acara Natal. Terus di situ ada siul-siul. Nek siul-siul telung jam kuat nggak? Nggak kuat, pakai organ atau pakai gitar. Terus nyanyi, Bang. Nyanyi. Ya itu sholatnya. Nah mereka itu dibawa ke sana itu setiap datang ke gereja nyanyi. Masuk Kristen kabeh gak kroso, Bang. Sahadatnya hilang. Di kayak rumah sekian. Itu namanya di balik tembok. Berdasarkan surat 59 tadi di ayat 14. Yang dibaca tadi. Di kampung-kampung yang berbenteng mereka itu diperangi. Kalau kamu bersatu padu nggak diperangi. Tapi kalau mereka pecah di benteng-benteng, di balik tembok diperangi mereka. Nonton Bapak Bu. Lanjut di surat 59 ayat 14. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Loh Pak Bu, niki sing bicara Allah. Permusuhan antara mereka sangat hebat. Nek gak menerangi wong Islam. Tapi lek merangi wong Islam bersatu. Di sini bedanya. Lanjut. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Loh, Pak. Ojo dikira mereka bersatu, katanya koyo adem ayem. Tapi sebetulnya mereka itu berpecah belah. Sumber berita ini dari langit, Pak. Lek sumbernya dari langit, itu pasti benar. Kita tinggal baca saja. Kenapa sih mereka itu kok sampai pecah belah? Mereka itu permusuhannya sangat hebat.
Kenapa? Lanjut ayat. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nggak mengerti mana yang benar, mana yang salah, nggak ngerti dalam hidup itu. Padahal hidup itu pilihan, Pak Bu. Hidup itu kan pilihan. Milih api apa milih elek? Betul. Bahkan kita kadang-kadang maaf disuguhi sesuatu yang tidak terasa, terus diambil orang iman, orang-orang yang sholat. Kayak contoh ya, mereka itu menciptakan satu nyanyian yang bentuknya seperti qasidah. Contoh nih, karena ini nggak ada layarnya Pak Bu, panjangan nggak tahu filmnya, banyak film yang harus saya tunggu. Coba ini adalah qasidah. Oh, ini lah. Kristus lahir membawa kabar gembira. Qasidah Bu. Busronana. Kristus Tuhan kita telah lahir. Membawa gambar gembira untuk kita. Ini pula diterjemahkan. Oh, Islam meruah gitu. Bahasa Arab itu aku. Saya pernah melihat ini dipakai qasidah mulutan. Lho ya apa sih? Iki lho Kristus Pak Bu, mulutan itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena tidak tahu. Lah pancene bahasa Arab ngene. Sopo gak tergiur ambek bahasa iki ya Bu. Wong yo enak. Ono musiknya bareng kan. Ya apa? Seneng kok. Kita kadang-kadang terpancing oleh itu. Betul. Makanya orang Islam itu hati-hati, jangan sampai terlena. Tasamuh atau toleransi itu dalam bahasa artinya kelapangan dada, memaafkan, memberi kelonggaran. Artinya toleransi atau tasamuh bahasa Arabnya, Pak. Menghormati perbedaan. Itu jenis tasamuh. Kalau menurut istilah syar'i, sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai antara manusia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidah dan ibadah. Jadi tidak mengorbankan prinsip akidah dan ibadah, tapi berdampingan hidup niku jenenge toleransi menurut istilah atau syar'i. Oleh berdampingan. Jadi toleransi itu tidak sama dengan, toleransi itu tidak sama dengan menyampur adukkan agama, tetapi menghormati perbedaan dalam batas ajaran Islam. Kalau kita berdagang wong Kristen, wong Hindu, boleh Pak Bu. Campur wong Islam, boleh. Urunan gawe saluran air. Wong Kristen urunan 200.000, wong Islam urunan 100.000, wong Hindu urutan 200.000, wong Konghucu urunan 200.000, dan agama yang lain urunan 200.000. Gawe bangun boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu namanya tasamuh. Landasan Al-Quran dalam toleransi atau tasamuh itu yang pertama surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun itu di akhir ayat itu sebutkan gini, di ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Silakan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, aku tidak mengganggu Tuhan.
dan silakan biarkan aku melaksanakan agama yang saya yakini. Tuhan jangan mengganggu aku. Niku toleransi, Bapak. Kalau kita misalkan hari besar penyembelihan, wong Kristen diajak boleh enggak? Wong Kristen diajak nyembelih. Boleh, melok mangan-mangan, boleh, Bapak. Tapi gak melok sholat Idul Adha. Betul. Jadi maknanya ayat niki menegaskan bahwa toleransi itu dalam akidah, bukan dalam ibadah dan yang lain. Islam menghargai pilihan agama orang lain, namun tidak mencampur adukkan keyakinan. Makanya sikapnya orang Islam itu, Bapak, berdasarkan Quran surat Al-Fat surat 48. Mentinggali surat 48. Surat Al-Fat. Di ayat 29. Allah menyatakan gini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Untuk bagaimana? Muhammad adalah utusan Allah. Yeah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Loh, Pak Bu. Orang yang bersama dengan Rasulullah, umat Islam kan? Itu namanya umat Islam. Bersikap keras terhadap orang kafir. Bersikap keras terhadap orang kafir itu adalah bukan nek ketemu wong kafir dipateni, gak oleh. Kriminal itu, Pak Bu. Gak oleh diopo menjenengan kadek ono wong kafir dipateni. Ndak boleh. Bersikap keras itu dalam rangka akidah. Dalam rangka ibadah. Bukan melok. Oleh wayahe nang gereja awake dhewe melok, bukan, ndak begitu. Ndak begitu. Itu namanya gak toleransi, itu mlebu agama itu. Ngoten. Satu, bersikap keras terhadap orang kafir. Dasar ini ku lakum dinukum waliyadin. Nomor 2, ruhama ubainahum. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Oh, kalau podo muslime berkasih sayang. Nah, podo muslime ini loh, berkasih sayang, tidak musuhan. Perkara kecil tidak dibesarkan. Itu tandanya umat Muhammad. Berkasih sayang nih Bu. Imam Ghazali itu memberikan itu. Kun kaliyatain. Walatakun kal udunain. Jadilah kamu seperti tangan berdua. Jangan jadi seperti telinga berdua. Penyampir sani, tangan itu ya, Pak Bu. Kalau yang satu itu kena pisau, kalau kena pisau, sing kiri kena pisau, tangan kanan tidak usah membuat surat kepada yang terhormat tangan kiri. Tangan kiri membuat surat kepada yang terhormat tangan kanan, saya kena pisau, mohon datangkanlah perban. Gak ada, Pak. Begitu kena pisau, tangan kanan langsung mengambil alat, mengambil sesuatu yang bisa untuk menutupi darah supaya tidak mengalir. Terus ditambani dan seterusnya, dipijeti barang, Pak. Rukun tangan. Tangan itu Pak Bu, lek seneng, rukun keplok ini. Lek seneng. Lek susah ya rukun kayak gini, Pak Bu. Tangannya kayak gini dagunya. Oke. Tangan kanan dengan tangan kiri, penyampir sani. Pekerjaannya tidak sama ini. Ini bagian nyekel duit, bagian nyekel panganan, bikang, roti. Oke. Iki bagian cleaning service lah. Sing niki lho. Sing kiwan niki lho bagian cleaning service. Gak tukaran lho.
Tangan kanan bagian nyekel duit, mulai oleh duit itu kono gelangnya dekek kiri, Bang. Ngerti? Di dekek kiri. Mulai itu iso tuku ali-aline dekek kiri. Gak nyekel duit tapi gawe ali-ali, Bang. Rukun ini. Kun kaliatain. Jadilah kamu seperti tangan dua. Jangan jadi seperti telinga berdua. Telinga ini masih jaraknya kalau 1 meter, Bang. Masih kini lorong, nyambangi yang gini. Sing kanan, boten enten sing nyambangi. Kok loro dhewe ngono. Ini filsafatnya rukun tangan ini. Karena itu orang Islam itu berkasih sayang terhadap sesama muslim. Niki kok krungu adzan kula, adzan dhisik napa diterusno? Terus ya. Hon. Bapak dan Ibu saudara sekalian, sing nomor 3 tandanya umat Muhammad itu. Kamu melihat mereka rukun dan sujud. Oke sholat. Nomor 4. Mencari karunia Allah dan keriduan. Nah, mencari karunia ridhonya Allah dan mencari apa yang diberikan oleh Allah itu dengan ridho. Allah ridho diambil. Kalau Allah tidak ridho, enggak. Dagang gue aku kok ngakali Allah ridho enggak? Enggak digawe. Aku ngurangi timbangan ini Allah ridho enggak? Wah gak ridho, gak ngurangi. Maksudnya itu jadi mencari karunia Allah yang Allah ridho. Dan seterusnya, mungkin sampai waca dhewe di surat 48 di ayat 29. Para Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang kedua, landasan Quran tentang toleransi. Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusulu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Dalam agama itu tidak ada paksaan, Bang. Kon mlebu agama ya silakan, kamu iman silakan, kamu gak iman ya silakan. Allah menyatakan, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ono jalan sesat, ono jalan benar. Wis ditunjukkan oleh Allah. Karena milih, Pak Bu. Ya panjenengan ini jelas milih yang baik ini. Nggih. Surat 18 sama panjang pirsani. Surat 18 ayat 29. Ayatnya akeh sampeyan gak nggo buku kok gak iso cerita nggih. Nggih. Surat 18 di ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Enggak diterjemahkan. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Pak Bu, yang namanya benar itu datangnya dari Allah. Makanya di ayat ini sebutkan di surat Al-Baqarah tadi loh, ayat 256 itu disebutkan jalan yang benar itu sudah cetok, sudah jelas. Jalan yang sesat sudah jelas. Allah menyatakan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jadi benar itu yang dimaksud menurut Allah benar, Pak Bu. Lek menurut Allah nggak benar ya nggak benar. Lek menurut manusia benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Betul. Karena menurut Allah, benar itu dari Tuhanmu. Allah menyatakan, barang siapa yang ingin beriman, berimanlah kamu, hendaklah kamu beriman. Tapi barang siapa yang kafir, gak kepingin iman, ingin kafir, ya biarlah kafir. Cuma lek kafir itu sebutannya zalim. Wong kafir itu sebutannya zalim.
Sedangkan orang dolim itu diancam oleh Allah. Ancamannya begini. Lanjut. Oke, surat 18 ayat 29. Surat 18 ayat 29. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi mereka, bagi orang zalim. Loh, lah. Diancam oleh Allah. Kalau kamu zalim, saya sediakan namanya neraka. Kau tak sediakan nama neraka, bukan surga, Pakmu. Awakmu tak sediakan nama neraka. Lek zalim karena kamu kafir. Gejolakin rokok itu tak duduno ya, terus ya Allah ngeten. Lanjut. Yang gejolaknya mengepung mereka. Tuh, gak tahu leren panasnya. Lorone ya gak tahu leren. Ini ngepung terus. Sampai kapan? Sampai tidak terbatas. Sampai langit itu buyar, langit akhirat. Sampai bumi akhirat buyar. Kapan buyar ya? Wong dunya, langit akhirat dunya sampai saiki gak buyar-buyar. Bumi dunya masa buyar? Sing buyar lah awake dhewe. Nggih. Bumine gak buyar-buyar. Sing buyar wonge. Ngoten lho. Lah wong sing akhirat itu sampai akhirat buyar lu kapan buyare? Makanya selamanya di neraka. Nah kuno kepingin mangan, kepingin ngombe. Terus ya Allah ngeten. Jika mereka meminta pertolongan. Nah, kalau jaluk pertolongan, isinya pertolongan apa? Salah satu di antaranya. Minta. Loh, Pak Bu. Lek minta minum, dikai cairan ini kan. Cairan minum ini. Cuma cairan minum ini dari besi yang asalnya digawe iki lho. Bagi getoneser ya. Iku dijor dipanasno dadi air ini iki diminumno. Kira-kira ya napa? Yo logrok kabeh, Pak Bu. Merotoli, Pak Bu. Makanya disebutkan di ayat itu yaswil wujuh. Yang menghanguskan wajah. Wajahnya entek. Begitu diminumkan gerocok wesi loh, Pak Bu. Wesi yang dipanaskan. Iku golek wesi iku golek wis adem, misalkan adem. Dadi wesi, Pak Bu. Ini besi yang dicairkan. Itulah minuman orang yang zalim kalau milih kafir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, landasan Quran yang ketiga di surat Mumtahanah. Surat Mumtahanah itu surat 60 ayat 8 dan ayat 9. Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fiddin. Dan seterusnya. Kami terjemahkan. Ayat 8 dan ayat 9. Surat 60, Mumtahanah. Enggak. Ampun ketemu? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Di sini Allah menyatakan Allah tidak melarang kamu. Kamu nunggu sinten? Orang Islam. Allah tidak melarang kamu orang Islam berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Kon berbuat adil, gak dilarang kepada mereka itu loh. Padahal bukan Islam itu. Ini jenis toleransi loh.
Walaupun mereka tidak Islam, kita berbuat adil kepada mereka. Gak dilarang oleh Allah. Surat Mumtahanah, surat 60 ayat 8. Lanjut. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Adil. Ayat 9. Sesungguhnya Allah adalah melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu. Okay. Orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka lah orang yang zalim. Jadi kita tidak boleh menjadikan mereka itu kawan akrab yang sampai seakrab-akrab ibadah, nggak boleh. Maknanya ayat ini boleh berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir. Cuma lek muni orang kafir no Indonesia gak oleh, kon muni non muslim. Nggih. Gak oleh muni napa? Kafir, kon muni napa? Lah padahal Qur'ane lo kafir. Mosok kate diganti ngene. Qul ya ayyuhal non muslim, mosok ngono. Lah pancet kafir to? Qul ya ayyuhal kafirun wasiqal ladina kafaru. Mosok diganti ini. Wasiqal ladina non muslim juga. Ya. Berbuat adil selama mereka tidak memusuhi agama dan tidak mendolimi umat Islam. Boleh dibolehkan dari langit ini, Bapak. Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu landasan yang dari Rasul namanya toleransi. Landasan toleransi dari Rasul. Rasulullah menyatakan ini. Man ada barang siapa yang menyakiti dhimmiyah, menyakiti seorang non muslim atau orang kafir yang terikat perjanjian, namanya dhimmi. Ya, kafir dhimmi ya. Kafir yang terikat dengan perjanjian. Taat demi perjanjian, gak musuhi, Bapak. Fa'ana khosmuhu yaumal kiamati. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Rasulullah menyatakan, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Padahal ya, sapa sing musuhi wong kafir dhimmi. Wong kafir dhimmi ku wong kafir yang memenuhi perjanjian, gak memerangi wong Islam. Kayak kok musuhi kafir dhimmi, nanti di hari kiamat kamu akan jadi musuh saya. Niki jenenge toleransi, hati sahih. Islam menjamin hak non-muslim yang hidup damai di negeri Islam. Menyakiti mereka adalah dosa besar. Terus berdasarkan hadis ini, gak oleh. Gak oleh ini, wala gak Islam aja, masih tak sakiti. Gak oleh, Bapak. Barangnya aja gak oleh diambil. Walau aku lo Cino gak tahu sholat. Juga iya sarungin, dengan wong-wong. Gak oleh, Bapak. Bicara sarungnya loh, terus dikekno wong-wong, walaupun dikekno wong kanggo sholat, karena Islam tidak mengajarkan bersodakolah kamu dengan mencuri, gak oleh bersodakolah kamu dengan mencuri, gak oleh. Mencuri sarung kanggo sodako orang supaya sholat, gak oleh. Walaupun itu miliknya Cina, gak sholat di sana. Dan urusan harta sampai akhirat. Yang kedua, yang landasan toleransi ini, Rasulullah bersabda ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah. Yang maha penyayang, Allah yang maha penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Maka yang di langit, Allah di langit. Maka yang di langit akan menyayangi.
Tapi Allah ndak di langit, Pak Bu. Ini pernyataan bahwa yang Allah Maha Kuasa. Makanya disebut di langit. Allah ya dekat dengan kita, Pak Bu. Allah itu Maha besar. Dunia itu besar nggak? Kecil? Besar. Langit itu besar nggak? Besar. Allah masih Maha besar dari langit dan bumi. Makanya kita tidak bisa melihat Allah. Allah Maha besar. Nanti kalau di surga baru melihat Allah. Siapa sih yang bisa melihat Allah? Itu kenikmatan yang lebih daripada masuk surga itu sendiri. Jadi maknanya hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanamkan rahmah, menanamkan kasih sayang secara universal. Jadi kasih sayang tidak hanya di kelompoknya saja, tapi semua universal. Tanamkan universal kasih sayang itu kepada siapapun, termasuk terhadap sesama manusia dan sesama seluruh makhluk. Universal itu kan semua. Oke. Saya ini contoh toleransi. Satu, kok saya beri kesempatan untuk tanya. Satu, Rasulullah mengunjungi orang Yahudi yang sakit. Oh Yahudi loh Pak, sing sakit, disambangi. Itu hadis Bukhari. Awake dhewe lek kira-kira wong Kristen sakit itu disambangi enggak? Kulo dhewe gak tahu. Soalnya gak duwe tangga Kristen. Jadi gak tahu nyambangi wong sing Kristen loro. Tapi kalau misalkan awake dhewe duwe tangga Kristen sakit, ya kita jenguk. Rasulullah aja menjenguk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi hak non Muslim di Madinah. Hak non Muslim itu dilindungi kalau dijarah wong dengan piagam Madinah. Ini semua menunjukkan toleransi yang penuh kasih sayang tanpa pengorbanan akidah. Jadi nggak mengorbankan akidah. Awas jebakan Natal. Sebentar lagi Natal. Allah melarang mengikuti orang yang mendustakan ayat Allah. Orang yang mendustakan ayat Allah itu yang dimaksud adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Di sekitar kita itu banyak orang Yahudi. Allah berfirman di surat 68 di ayat 8 dan ayat 9. Surat 68. Fala tuti'il mukadzibin. Ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Monggo diterjemahkan. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Paham panjenengan? Sandal ini. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak. Engkau nunggu sinten? Sinten? Umat Islam disuruh bersikap lunak. Kalau kita bersikap lunak, mereka lunak juga. Mereka lunak. Mari saya jelaskan. Itu kalau mereka lunak, nun sewu. Padahal Waduh. Di dalam Quran surat 2 di ayat 217, tengah-tengah ayat. Surat 2 ayat 217 di tengah-tengah ayat. Ada kalimat ngeten lho. Di 217. Kalimat ngeten. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Itu lah diterjemahkan mulai dari mereka tidak henti-hentinya. Ada situ tengah-tengah. Mereka tidak henti-hentinya. Ada. G.
Surat 2. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu. Loh, tidak berhenti niku Pak Bu. 24 jam. Halo? Di situ memerangi loh. Kamu niku sinten? Umat Islam diperangi oleh mereka loh. 24 jam. Gak leren Pak Bu. Makanya genosida nanggone mana ini? Palestina itu genosida. Gak leren-leren nih sampai kiamat. Oke. Genosida. Dengan catatan lanjut. Sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Loh, terus? Jika mereka sanggup. Itu. Sampai catatannya kalau mereka sanggup. Karena ada orang yang tidak sanggup. Mereka tidak sanggup dengan umat Islam yang kuat imannya, Pak. Makanya sebentar lagi kan ada apa? Ada kegiatan tanggal 25 ini lah. Nah, Natal. Kegiatan Natal. Kalau kita diundang Natal, Pak. Teko enggak kira-kira? Saya ingin duwe tonggo Kristen. Diundang Natal ae dhewe, nang omahe. Teko enggak? Padahal ono hadis ngene, fa idza da'a fa ajibhu. Apabila kamu diundang tetanggamu, datangilah. Loh, melok ndi ya? Ono hadis apa melok gak datang? Hah? Loh, hadisnya fa idza da'a fa ajibhu. Kalau kamu diundang tetanggamu, datangilah. Oke. Kalau sudah diundang temanmu, datangilah. Oke. Sekarang kalau datang Pak Bu, itu ada dua. Satu, ada undangan seremonial, ada undangan ritual. Seremonial itu Pak Bu, undangan makan-makan. Ritual itu undangan ibadah. Kalau di surat 8 tadi ayat 35 ibadai siul-siul kalian apa? Kalau panjenengan sudah masuk ke ruangan kok tidak siul-siul, tidak orjenan ambek nyanyi, niku ibadah. Sampeyan metu. Mereka gak apa-apa, mereka ibadah. Tapi kalau istumpengi mlebu, jajane mlebu, awake dhewe mlebu. Karena diundang napa? Mangan seremonial. Oke. Ada pertanyaan di sini? Silakan jamaah ibu bapak bisa kan bapak. Oke, monggo. Itu kami sampaikan ada. Silakan. Ada Pak Wito itu satu. Langsung Pak Wito silakan. Monggo Pak Wito banter suaranya. Orang Islam mengapa Islam tapi tidak sembahyang. Apa termasuk kafir? Ada hadis Pak Bu, bainal mu'minina wal kafirina tarkus shalah. Antara orang mukmin dan orang kafir, gampang nih. Mukmin kafir. Kalau kepingin roh mukmin, kepingin orang kafir, lek kepingin roh kafir, tarkus shalah. Wongi meninggalkan sholat. Ketika meninggalkan sholat, kafir. Hadis sahih. Jadi lek wongi kafir, meneh datang kok bengi mati kafir. Meneh sholat Islam maneh Pak. Islam maneh. Mari ngono gak sholat maneh, kafir. Mari kafir, mati. Wah. Iku jenenge mati dalam keadaan kafir. Monggo Ibu, sapa Bu? Monggo Bu, silakan Bu. Oh, pandangan saya tanggit saat tidak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen, maka Kristen, maka Kristen. Nah, saya kan sering ada dikasih makan-makan gitu, dari Natal, jadi nggak apa-apa gitu. Oke, makanan itu Rasulullah pernah ada orang diberi makan sempole kambing loh, dibumboni guling itu kalau enak. Sempole kambing dipanggang ya, terus dikekno nanggone sahabat Rasulullah. Terus laporan ke Rasulullah, ya Rasul, saya ini diberi makan oleh orang Yahudi. Yahudi kan jelas tidak Islam toh. Orang Nasrani kan nggak Islam. Dikei sempole kambing, sudah tinggal makan. Rasulullah menyatakan,
ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, makanlah. Berarti oleh. Dan dalam hadis ini oleh. Paham ya? Ya, ada lain? Monggo. Orang ada orang Islam, tapi mengucapkan kata atau tahir atau salam, tapi artinya itu syirik. Takon bahasa Arab. Ya bicara itu Mau mengucapkan suatu bahasa Arab, tapi yang diucapkan syirik, ngeten. Ya tetap syirik, tapi nggak ngerti. Itu namanya jebakan. Itu namanya jebakan. Makanya kita tidak boleh terkena jebakan. Tapi ini kok mau lho, sing kula setel lho. Napa niku? Qasidah. Bahasa Arab enggak? Ngerti ya Pak Dewi? Baru kejebak kita, digawe mulutan bare arek. Ya apa? Sampai saiki arek-arek gak ngerti. Dianggap lagune enak ngono tok. Tapi memuji Yesus. Ngaten. Makanya kita harus paham, Mbak Bu. Masih ndonga kan kudu paham lho, Mbak. Gak oleh ndonga niku ya bukan berarti ngene. Kenapa sih oleh ndonga kok gak amin-amin bareng lho. Sing ndonga siji amin-amin sing akeh. Lha wong-wong ngene gak padha ya. Sisi itu jauh rabi, situ jauh mati. Ya, situ jalur rezeki. Lah kene sing tuwek Pak Bu. Ya Allah, tulang saya sudah remuk rasanya. Rambut saya sudah memutih, ya Allah. Ya Allah, kalau saya mati lebih baik, matikanlah. Singguri. Amin. Lah melok mati, Pak Bu. Nggih. Sing situ pegawai negeri. Sing situ sing nang nguri petani, Pak Bu. Ya Allah, kula dadi pegawai negeri. Sembarang larang ya Allah, kula panjang paringi beras iki murah. Jarine petani. Amin. Lek beras murah gak oleh muring-muring. Paham Bu, Pak? Makanya duwe karepe dhewe-dhewe kok njaluk dhewe-dhewe sing bahasa dapat dimengerti. Jangan pokoknya bahasa Arab. Gak ro artine gak jelas pisan. Amin, 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 amine lho gak karo-karuan. Enten model ngoten niku. Udah. Oh, tes enten. Mengucapkan selamat Natal itu hukumnya apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut fatwa MUI tanggal 7 bulan Maret tahun 81 Masehi, MUI menegaskan bahwa mengikuti upacara Natal bersama umat Islam hukumnya haram. Hal ini menunjukkan bertujuan agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk ikut serta dalam ritual peribadatan orang lain seperti halnya Natal. Lalu umat Islam tidak diperbolehkan mengucapkan salam atau mengucapkan selamat hari Natal. Kalau mengucapkan selamat hari Natal sama dengan dia mengakui bahwa Yesus dilahirkan sebagai Tuhan. Makanya kalau kamu ingin mengucapkan, ucapkan selamat. Bila kamu ingin mengucapkan, nek kamu ingin mengucapkan, meneng ae salaman ngono ae. Ngoten carane. Lalu Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu tidak boleh mencampur adukkan akidah dalam peribadatan beragama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Tidak boleh. Yang benar sudah kelihatan, yang salah sudah kelihatan. Jangan dicampur adukkan. Itu ada 6 Pak Bu. Landasan yang tanggal 7 bulan Maret tahun 81 fatwa MUI dari Jakarta. Oke. Zaman waktu itu MUI-nya dipegang oleh Hamka Pak Bu. Kita tidak boleh mengakui, ya, umat Islam itu harus mengakui kenabian dan kerasulan seperti Nabi Isa Al-Masih bin Maryam itu. Kalau kita ikut ke dalamnya, nah celaka Pak Bu.
Makanya Quran sekali lagi ya, bukan bisa enggak? Sekali lagi buka surat 5 ayat 82. Surat 5 ayat 82. Sampai terjemahkan langsung. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya. No, terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman. Ono wong paling keras permusuhannya terhadap orang beriman. Siapa? Dialah orang-orang Yahudi. Satu, Yahudi. Nomor loro. Dan orang-orang musyrik. Musyrik itu ya sholat, Pak Bu. Tapi mengakui ada kekuatan selain Allah. Ya sholat Yohan, tapi ngakoni ono nyai roro kidul, ono nyai roro lor. Tapi sholat. Niku musyrik. Nomor loro. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatan. Paling dekat persahabatannya dengan mereka. Dengan orang-orang yang beriman. Dengan orang beriman. Dialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Loh, Pak Bu. Makanya ono wong Islam paling dekat wong Islam iku ambek wong Nasrani menurut ayat iku. Makanya lek ono Natalan sing jaga sinten Pak Bu? Wong Islam ayate niku. Lah sing jaga-jaga iku gak maca ayat iki ngono lho. Makanya dikei dhuwit 50.000 muakas Pak Bu. Muakas jaga temenan. Mbok koyo jenderal ngono modele. Jaga. Pernah wae dhewe salat Idul Adha dijaga wong Kristen. Enggak tahu. Jelas nggih? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk termunculnya MUI di Kecamatan Keranggan. Karena di Mojokerto ini ada 3 kecamatan, Magersari, Keranggan, dan Prajurit Kulon. Jadikan alat MUI di Kecamatan Keranggan itu untuk kebaikan umat Islam. Artinya, sampean jadi membuat kegiatan yang kegiatannya itu menguatkan orang Islam. Nggak tahu caranya apa, sampean musyawarahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan pada pembagi acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kajian Jumat malam, demikianlah kajian kita yang Allah donasi dengan